Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Nazifa Medika. Perkenalkan, saya Grace Ilmar Sorobin. Saya apoteker penanggung jawab di Apotek Nazifa. Nah, di Instagram Nazifa_Medika akan ada sebuah sesi yang dinamakan DM, dokter menjawab. Sekarang kita lagi ada di ruangan dokter Riri. Halo dok. Siap memberikan pemaparan ya dok ya. Nah, tema hari ini adalah cara jitu menjaga kesehatan di tengah pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini kan belum berakhir. Nah, kita semakin was-was gimana sih cara menjaga kesehatan yang baik dan benar di saat pandemi seperti ini. Nah, terus aja kita langsung tanya dokternya tentang apa itu COVID-19, cara penularan, terus siapa saja sih yang rentan terkena COVID-19. Silakan dokter. Assalamualaikum sahabat Nazifa Medika. Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai coronavirus ya. Jadi si coronavirus apa sih bedanya dengan COVID-19 ya? Jadi coronavirus itu sebenarnya dia jenis virus yang dapat menyerang baik manusia maupun hewan. Nah, si COVID-19 itu sendiri yang lagi marak-maraknya nih, yaitu jenis virus coronavirus yang disebut dengan novel coronavirus ya, atau kita kenal dengan COVID-19 atau SARS-CoV-2 ya. Jadi itu bedanya kenapa dikatakan yang sekarang itu COVID-19. Kalau coronavirus sudah lama kita ketahui, kalau sekarang itu namanya COVID-19 karena berasal dari SARS-CoV-2. Itu dia bedanya ya. Terus cara penularannya gimana nih dok? Nah, kalau cara penularannya, nah kan banyak tuh bilang dari udara gitu ya. Nah, sebenarnya COVID-19 ini penularannya tuh secara droplet ya. Yang dikatakan droplet itu apa? Itu sebenarnya cairan yang keluar dari tubuh kita itu saat kita batuk, saat kita bicara, saat kita bersin, bahkan saat kita menghela nafas. Nah, itu yang dikatakan si droplet. Nah, si droplet ini bisa pindah-pindah nih, jaraknya 1 sampai 1,8 meter kayak kita nih sekarang ya. Jadi dia bisa nempel di meja, nempel di kursi, nempel di pintu, nempel di baju kita sendiri ya. Terus bisa nempel kayak di mana ruangan kita batuk, kita bersin, kita bicara, di sana lah dia nanti penyebarannya. Ya. Nah, berarti droplet ini sebenarnya kelihatan nggak sih dok? Nah, itu dia. Karena dropletnya nggak kelihatan, nggak mungkin kan kita pas lagi bicara prep kan nggak nampak sama sekali ya. Herlium yang kelihatan. Jadi dropletnya nggak kelihatan. Masa itu kecil banget, nggak bisa dengan kasat mata tuh nggak bisa kelihatan. Oh iya. Nah, terus siapa aja dok yang rentan biasanya terkena COVID-19? Jadi kalau untuk yang rentan terkena COVID itu pertama usia lanjut, seperti kakek kita, nenek kita ya, orang-orang yang di atas 60 tahun itu biasanya lebih rentan terkena COVID. Yang kedua, orang dengan daya tahan tubuhnya menurun ya. Yang ketiga, orang-orang dengan penyakit penyerta. Contohnya apa? Orang hipertensi ya, tekanan darahnya tinggi, orang dengan penyakit jantung, orang dengan kadar gula tinggi ya, orang BN ya. Terus orang dengan kanker itu biasanya lebih rentan gitu ya. Terus orang-orang dengan penyakit paru kronis, salah satunya kayak TB paru, memang ada riwayat bronchopneumonia, bronkitis, itu lebih rentan. Nah, kalau untuk gejalanya dok, kan selama ini kita sering dengar bahkan ada yang nggak ada gejalanya sama sekali gitu dok. Sebenarnya tuh seperti apa sih dok? Jadi kalau untuk gejala COVID sendiri dia mulai dari ringan, berat sampai dapat menimbulkan kematian. Nah, gejala COVID itu pada umumnya pertama itu demam. Yang dikatakan demam itu apa sih? Gitu ya, pada wah suhu sekian tuh demam. Ya, kadang-kadang juga kan. Berapa sih sebenarnya demam itu? Jadi yang dikatakan demam itu suhu di atas dari 37,5 ya, itu baru bisa kita katakan demam ya. Yang kedua apa? Yang kedua batuk ya. Yang ketiga sesak nafas. Nah, gejala-gejala apa lagi nih yang dapat menyertainya? Sakit tenggorokan. Wah, ini mulai tenggorokannya sakit banget nih gitu ya. Terus apa lagi? Pilek biasanya, orangnya udah mulai pilek ya, Bisa membau gitu ya. terus lemas banget bawaannya. Terus apa lagi? Nyeri otot. Nah, yang namanya pilek pasti pegel-pegel semua badannya. Terus ini juga diare ya. Jadi diare itu
bisa jadi salah satu gejala yang menyertai si COVID tadi. Nah, gejala COVID itu sendiri munculnya 2-14 hari setelah terinfeksi virus COVID-19. Oke. Dan sekarang gimana sih dok cara kita menjaga kesehatan di tengah pandemi ini? Ini kan posisinya kita di daerah yang insya Allah aman, gitu. Tapi kita kan tetap harus waspada karena orang lain dari zona merah mungkin pasti bisa masuk ke daerah kita. Gitu. Gimana sih cara kita jaga kesehatan? Jadi ini penting buat kita semua ya. Gimana sih cara kita biar menjaga kualitas hidup kita lebih baik, biar nggak gampang ya terkena virus. Yang paling penting itu rajin cuci tangan ya. Jadi rajin cuci tangan, menggunakan sabun kalau bepergian, kalau kan susah banget kadang sabun, bisa menggunakan hand sanitizer ya. Terus yang kedua apa? Gunakan masker. Nah, itu masker paling penting tuh ya. Mau dia sakit, mau dia sehat, itu wajib gunakan masker. Kenapa? Yang seperti saya jelaskan tadi, penyebarannya itu lewat droplet. Kita nggak tahu orang sekitar entah dia batuk, bersin, sedangkan hela nafas aja keluar terus dropletnya ya. Nah, jadi jangan lupa gunakan masker. Yang ketiga apa? Jaga jarak. Ya, jadi jaga jarak. Yang keempat, hindari keramaian. Nggak penting-penting, nggak perlu tuh rame-rame ngumpul-ngumpul ya. Yang kelima, tetap di rumah ya. Tetap di rumah ngapain? Nggak mungkin kan kita duduk-duduk aja ya. Jadi kalau kita di rumah, kita tuh tetap menjaga daya tahan tubuh kita dengan apa? Pertama, makan makanan yang gizinya seimbang ya. Jadi cukup protein, vitaminnya ya. Jadi lauk pauknya tuh harus cukup. Terus yang kedua, konsumsi vitamin C ya. Jadi konsumsi vitamin C tuh bisa nih kayak di Nazifa tuh ada ya. Jadi bisa buat anak-anak, bisa buat dewasa juga ada ya. Jadi konsumsi vitamin C-nya itu kalau saat sekarang ini harus setiap hari gitu ya konsumsi vitamin C-nya. Nanti bisa kita tanya ya sama apoteker kita apa aja vitaminnya. Terus yang ketiga, rajin olahraga ya. Jadi olahraganya itu sifatnya continuous, nggak perlu lama-lama ya. Jadi jalan pagi boleh ya, kayak jogging itu boleh, exercise ringan aja kayak yoga juga boleh ya. Terus yang keempatnya tuh harus cukup minum. Kenapa cukup minum? Karena kan males nih orang minum ya. Nah, fungsi air minum kalau dulu kan disarankan tuh 6-18 gelas sehari ya. Kalau sekarang itu 6-12 gelas sehari. Kenapa? Karena fungsi dari kita banyak minum air putih, pertama mengatur suhu tubuh ya. Jadi kita nggak gampang tuh suhunya naik turun. Karena kalau kita udah dehidrasi, udah deh gampang banget ngedropnya nanti ya. Yang kedua, fungsi dari minum tadi, dia pembentukan sel lebih cepat ya. Yang ketiga, keseimbangan cairan tubuh kita. Yang keempat, pengaturan untuk pencernaan makanan. Jadi itu di rumah makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, konsumsi vitamin C ya, sama rajin minum air putih ya. Jadi nanti soft drinknya di stop dulu ya. Nah, buat teman-teman nih yang mau mengkonsumsi vitamin tapi belum tahu nih mau merek apa, datang aja ke Apotek Nazifa. Di sini ada merek untuk orang dewasa dan anak-anak ya. Jadi kesimpulannya dok dari tema hari ini adalah jadi kesimpulannya walaupun ya kita di sini khususnya Ibu nih, kita tinggal di Ibu ya. Walaupun katanya zonanya masih zona hijau, tapi kita belum tahu nih zona hijaunya seperti apa karena belum ada yang cek swab ya. Paling rapid test. Kalau rapid test belum bisa menjamin kalau seseorang itu memang negatif untuk si COVID-nya sendiri. Jadi ya tetap aja kita kemana-mana, yang namanya si virus ini benda yang nggak nampak ya. Jadi nggak kasat mata itu nggak bisa nampak, itu yang kita perangi sekarang. Jadi tetap jaga daya tahan tubuhnya, tetap pakai masker itu ya dok. Selalu dinyinyirin ya. Jadi harus selalu dinyinyirin pakai maskernya ya. Mau kemana aja pakai masker karena salah satu terapi uji klinis yang paling bagus itu memang pakai masker. Rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari keramaian dan tetap
tetap di rumah. Walaupun kadang kan orang berpikir teman sendiri aja kok gitu Iya. ya kan. Padahal kita nggak tahu teman kita Iya, benar. habis kontak sama siapa aja di luar. Karena kita gitu ya. ngelawannya bendanya nggak nampak. Iya. Kalau benda nampak kan gampang banget. Iya. Nah, baiklah teman-teman semua, sesi ini sudah berakhir ya. Yang mau bertanya boleh di kolom komentar atau bisa telepon langsung ke 0852 8900 10